Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Ya, di malam yang sangat dingin juga ya, termasuk juga kabut sangat tebal di luar. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertafakuh fiddin, memahami agama kita ini dengan melalui ilmu yang kita pelajari dari apa yang telah disampaikan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau, Kitab Bulughul Maram. Dan kita pada pertemuan yang lalu sudah menyelesaikan pembahasan tentang sholat khauf ya. Dan insya Allah di malam hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang sholat babu sholatil kusuf atau bab tentang sholat gerhana. Nah, taib. Silakan dibuka ya tentang sholat gerhana. Nah, sebagai mukadimah kita lihat dulu apa yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam ya dalam kitab beliau Tawdihul Ahkam. Ya, beliau menyampaikan bahwasanya kata kusuf itu biasa digunakan untuk matahari. Ya, kata kusuf itu untuk gerhana matahari, sedangkan kata khusuf pakai kha itu untuk gerhana bulan. Ya karena kalau maknanya kata kusuf itu ya hilangnya sinar atau sebagian cahaya di waktu siang. Adapun khusuf itu adalah ya hilangnya cahaya rembulan atau sebagiannya di waktu malam. Nah, sehingga para ulama ya menyatakan kalau gerhana matahari dengan istilah kusuf, kalau gerhana bulan dengan khusuf. Khusuf. Nah, ya tentunya gerhana ini sebagaimana kita pahami ya terjadi ketika matahari, bulan dan bumi berada dalam satu garis lurus. Ya. Dan terjadinya gerhana matahari apabila bulan berada di tengah-tengah antara bumi dan matahari. Dan kemudian bayangan dari bulan itu sampai ke bumi. Maka yang bagian bumi yang terkena bayangan bulan itu yang akan mengalami gerhana matahari. Adapun sebaliknya ketika terjadi gerhana gerhana bulan itu posisi lurus tapi bumi yang ada di tengah. Sedangkan bulan itu ketika berada di membelakangi matahari, maka kalau bulan itu masuk dalam bayangan bumi, maka bulan mengalami gerhana. Yaitu dan terjadinya gerhana matahari yaitu di awal bulan ya, ketika terjadi pergantian bulan. Adapun gerhana bulan itu terjadi ketika gerhana ketika purnama ya, ketika purnama itu terjadinya gerhana bulan. Taib. Ya insyaallah jelaslah masalah ini ya kan, dan di antara hikmahnya ya tentu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu semua sebagai tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke hadis-hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Kita baca hadisnya. Bisanadi al-mutasil ila al-muallif Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Dengan sanad saya yang bersambung sampai kepada muallif Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, beliau berkata Anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu qala
in kasafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma mata Ibrahim. Faqalan nasu in kasafatis syamsu limauti Ibrahim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani limauti ahadin wala lihayatihi fa idza ra'aitumuhuma fad'ullaha wa sallu hatta tankashifa. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin al-Bukhari hatta tanjaliya. Wal Bukhari min hadis Abu Bakrah fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu ia berkata, telah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari wafatnya Ibrahim. Lalu orang-orang berkata, terjadi gerhana matahari karena wafatnya Ibrahim. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidak terjadi gerhana karena kematian atau kehidupan seseorang. Apabila kamu semua melihatnya, berdoalah kepada Allah dan lakukanlah sholat, sehingga matahari kembali bersinar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan dalam riwayat Bukhari disebutkan sampai matahari itu terang. Kandungan hadis 1, anjuran sholat gerhana ketika terjadi pada waktu manapun. Matahari dan rembulan tidak gerhana karena kematian siapapun maupun hidupnya. 3. Pedoman sholat gerhana adalah melihat peristiwa itu, bukan ilmu hisab maupun astronomi. Menurut riwayat Bukhari dari hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu disebutkan, maka lakukanlah sholat dan berdoa hingga terbuka apa yang terjadi padamu. Menurut hadis 1, sunat banyak berdoa ketika gerhana. Lanjutkan. Baik bulan maupun matahari. 2. Waktu sholat gerhana memanjang sampai matahari atau rembulan tampak keseluruhan. Baik. Ini hadis pertama dalam bab ini ya, tentang sholat gerhana. Dan subhanallah ya, pada masa itu terjadinya gerhana itu pas pada hari wafatnya putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad punya berapa putra? Yang 7. Hah? 7 ya, misalnya 6 yang hidup dari Khadijah itu 6 misalnya. Jadi beliau memiliki berapa putra, berapa putri? 3 putra, 3 putri. Putranya ya Ibrahim sama Qasim itu. Ya. Bukan meninggalnya. Ya. Jadi putrinya. Tentunya ini harus kita perhatikan ya, bahwa saja beliau adalah junjungan kita harus lebih mengenal tentang beliau dan tentang keluarganya ya tentunya. Ya, jangan sampai kemudian kita mengenal bintang film tapi nggak kenal keluarga Nabi kita. Nah, jadi beliau memiliki 3 putra dan 4 putri. Ya, 3 putra, 4 putri. Semua putra-putri beliau itu dari Bunda Khadijah, kecuali ini Ibrahim. Ya, Ibrahim ini dari Maria Al-Qibtiyah, ya, dari Al-Misriyah, dari Mesir, yang dihadiahkan oleh Ratu Muqawqis kepada beliau. Nah, putra-putra beliau ada 3. Yang pertama Qasim, ya, yang kedua adalah Abdullah, dan ketiga ada Ibrahim ini. Semua putra beliau wafat di waktu kecil. Wafat di waktu kecil tidak. Adapun semua putri beliau semuanya sampai dewasa dimasuk Islam. 4 putrinya semua sampai dewasa masuk Islam. Nah, putri beliau ada 4. Ya 4 itu ada yang namanya Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab dan Fatimah. Ya, itu putri beliau. Putri beliau ada 4. Nah, dan semuanya juga wafat ya sebelum Rasulullah kecuali Fatimah yang setelahnya Rasulullah SAW. Ya.
Baik, nah jadi itu di antara putra-putrinya Rasulullah. Nah, sekarang kita bahas tentang Ibrahim ya. Ibrahim ini putra dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dari budak yang dihadiahkan kepada beliau, ya namanya Maria ya, Maria Al-Qibtiyah dari suku Kipti, yang dihadiahkan oleh Ratu Muqawqis. Nah, dan Ibrahim ini lahir pada bulan Zulhijjah tahun ke-8 Hijriah. Sempat hidup selama 18 bulan. Nah, hidup sampai 18 bulan usianya, kemudian wafat. Sehingga ketika wafatnya gitu pas kemudian terjadi dengan adanya gerhana ini. Maka ya orang-orang pada masa itu, masa jahiliyah itu, mereka punya keyakinan bahwasanya gerhana itu terjadi karena peristiwa besar. Bisa karena lahirnya seorang tokoh, atau meninggalnya seorang tokoh, atau juga ya karena peristiwa besar yang lainnya, yang kemudian ditandai dengan adanya gerhana tersebut. Maka di sini ya kita bisa ambil pelajaran ya bahwasanya terjadinya gerhana itu ya pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi pas pada wafatnya putra beliau yang namanya Ibrahim, dan itu terjadi pada tanggal 29 Syawal ya tahun 10 Hijriah wafatnya, atau bertepatan dengan tanggal 27 Januari tahun 632 Miladiah. Dan itu gerhana terjadi pada jam 8, setengah 9 pagi. Ya, setengah 9 pagi. Dan ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal wafat oleh putranya ini, ya dalam usia 18 ini, ya ini menjadi satu-satunya putra beliau yang lahir selain dari Ibunda Khadijah. Kan Ibunda Khadijah wafat sebelum hijrah kan, masih wafat ketika di Mekah di Amul Hazm, di tahun kesedihan itu. Dan kemudian setelah sekian lamanya beliau kemudian mendapatkan putra kembali dari Maria ini. Tentu ini adalah sebuah hal yang menyenangkan bagi beliau. Akan tapi ketika kemudian putra beliau ini wafat kembali, maka beliau bersedih. Ya, bersedih atas wafatnya putranya, hingga sampai mengalir air matanya, menangis beliau ditinggal wafat oleh putranya. Dan beliau bersabda, al-ainu tadma, ya mata air itu sampai ya tercurah, mengalir gitu. Wal qalbu yahzan, dan hati itu bersedih. Wala naqulu ila ma yardha ar-rabb, dan tidaklah kita mengatakan kecuali apa yang diridhai oleh Tuhan kita. Wa inna alaika ya Ibrahim la mahzunun, dan sungguhnya kami wahai Ibrahim ya terhadapmu ya kami ya berharap menjadikan sebagai simpanan. Nah, ini ketika beliau ditinggal wafat oleh putranya, beliau sampai menangis, sehingga kesedihan berpisah dengan orang yang kita cintai itu sejatinya ya suatu hal yang wajar, kan? Akan tapi di sini beliau menegaskan wala naqulu illa ma yardha rabb. Dan jangan sampai kemudian ketika kita bersedih itu kita mengatakan dengan perkataan-perkataan kecuali perkataan yang Allah ridho. Jangan kemudian kita sampai mengumpat, tidak terima, marah-marah. Nah, karena kan banyak yang seperti itu kan tidak bisa menerima kenyataan. Boleh kita bersedih, boleh, tapi tidak boleh sampai melampaui batas. Nah, kemudian faedah yang ketiga yang bisa diambil dari hadis ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memang ya menjalankan bulan dan bintang, bulan dan matahari. Dan terjadinya gerhana bulan itu pada waktu purnama. Ya, dan gerhana matahari terjadi pada waktu pergantian bulan.
atau bulan mati. Sehingga ketika misalkan ada yang mengatakan bahwasanya terjadinya gerhana matahari itu pada selain dari pergantian bulan tersebut, ya maka itu adalah suatu hal yang tidak benar secara wakilnya. Kejadian memang tidak ada yang seperti itu. Di dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Ibunda Aisyah disebutkan di sana bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan itu tidaklah tertutup atau terjadi gerhana karena matinya seseorang, juga bukan karena lahirnya seseorang atau hidupnya seseorang. Kan tapi gerhana matahari dan rembulan itu termasuk dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya. Untuk apa? Yaitu yukhawwifullahu bihima ibadah, supaya Allah Subhanahu wa taala itu menimbulkan istilahnya menjadikan kepada para hamba itu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana demikian? Ya. Kita bisa melihat bahwasanya matahari, bulan itu kan makhluk yang besar. Ya, lebih besar dari manusia, jelas kan ya. Tapi pada kenyataannya matahari dan rembulan itu bisa saja Allah tutupi, kan itu. Sebagiannya atau keseluruhannya. Nah, dengan demikian kalau Allah saja bisa menutup matahari dan rembulan, tentunya untuk menutup hidup seseorang itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah demikian, ya kita tentunya harus semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian Allah menutup hidup kita dalam kondisi yang tidak baik. Gitu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Dan tidaklah kami mengutus suatu tanda kekuasaan itu melainkan sebagai pemberi rasa takut bagi manusia. Supaya mereka senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah alasan syar'i mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan adanya gerhana. Ya, adapun secara empiris ya maka di sana bisa diketahui tentang peredaran matahari dan rembulan itu. Sehingga di sana bisa ditentukan dihitung bagaimana peredaran matahari dan rembulan tersebut. Bahkan gerhana sendiri itu termasuk perkara yang disepakati oleh ahli falak, kapan terjadinya, di mana terjadi, jam berapa terjadi, itu sepakat oleh ahli falak. Dan itu termasuk di antara ilmu falak yang tidak ada khilafnya kan gitu. Jadi mereka sepakat kapan terjadi gerhana itu. Nah, tadi di dalam hadis juga bisa kita pahami di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sana masih ada keyakinan jahiliyah yang mereka mengatakan bahwasanya terjadi gerhana itu ya disebabkan oleh wafatnya seseorang atau lahirnya seseorang atau hidupnya seseorang kan gitu, yang tentunya orang yang diagungkan kan gitu. Nah, maka ini adalah keyakinan jahiliyah yang kemudian dibantah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membantah dengan mengatakan ya matahari dan rembulan itu hanya dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam itu istilahnya membatalkan keyakinan para ahli nujum, ya, para astrologi. Sehingga kita nggak boleh kemudian berdalil dengan bintang-bintang ini untuk menentukan nasib, rezeki dan sebagainya. Zodiak. Ya, zodiak tidak boleh kita kemudian mengikuti ramalan-ramalan zodiak seperti itu. Karena itu dibatalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adanya bintang yang Allah itu atur di langit itu memang itu bisa menjadi petunjuk arah kan gitu. Tapi tidak bisa kemudian dijadikan sebagai penentu nasib. Karena sampai dikatakan bahwasanya orang yang memiliki zodiak ini nanti nasibnya mujur, dapat rezeki dan sebagainya, itu bukan itu ukurannya.
Jadi tidak boleh kita berkeyakinan seperti itu. Ya. Ya, bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan di sana ketika terjadi hujan, kan jarang terjadi hujan ya kalau di sana ya. Kalau di kita kan banyak hujannya kan gitu. Nah, kalau di sana di negeri Arab sana hujan itu jarang terjadi, paling setahun sekali 2 kali kan gitu. Nah, ketika terjadi hujan, maka kemudian banyak yang mengatakan di masa Nabi SAW itu ketika beliau waktu malamnya hujan, kemudian subuh, dan beliau bersabda kepada para sahabatnya, bahwasanya di pagi ini ada orang yang kemudian kufur kepada Allah dan beriman dengan bintang-bintang. Yaitu mereka yang mengatakan bahwasanya hujan ini karena ada bintang ini, maka ini loh jadi hujan. Ya, makanya itu tidak boleh kemudian kita menyandarkan perkara-perkara yang gaib itu kepada bintang. Ya. Adapun kalau misalkan seperti sekarang adanya ramalan cuaca, ya, perkiraan musim dan sebagainya, maka itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan ilmu perbintangan. Dalam hal seperti ini, dalam hal keyakinan seperti ini. Karena ilmu perkiraan cuaca itu murni ilmu istilahnya ya ilmu fisika, ilmu iklim itu. Karena di sana itu ditentukan berdasarkan ya pergerakan arah angin, kemudian konsentrasi kelembapan udara, terbentuknya awan, kecepatan angin. Nah, sehingga disitulah kemudian baru ditentukan ini awan ini akan sampai di mana dengan suhu berapa dan kemudian terjadi hujan atau tidak. Nah, itu murni karena itu pengetahuannya, bukan karena ramalan-ramalan yang seperti zodiak itu. Karena kalau misalkan seperti zodiak kaitan dengan rezeki apa kan nggak ada kaitannya gitu ya, nggak ada sebab musababnya. Maka seperti itu dibatalkan oleh Rasulullah SAW dan kita tidak boleh mempercayai ramalan perbintangan seperti itu. Nah, di dalam hadis juga kita bisa mengambil faedah disyariatkannya kita sholat dan berdoa ya, tadi yang kedua ya. Yang kedua tadi, maka di sana kita disyariatkan untuk sholat dan berdoa serta memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan duduk kepadanya. Ya, sampai kemudian kembali selesai gerhananya, kembali seperti semula. Dan hukum sholat gerhana ini adalah sunnah yang sangat ditekankan ya, secara sepakat kalangan para ulama. Hukumnya adalah sunnah muakkad, ya, sunnah yang ditekankan. Terus kemudian di dalam sholat gerhana ya dianjurkan di sana untuk ada seorang yang menyeru dengan seruan as-sholatu jamiah. Nah, sholat seperti ini juga diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Beliau mengutus seorang untuk menyeru as-sholatu jamiah. Dan tidak disyaratkan adanya adzan. Tidak ada adzan untuk sholat gerhana. Waktu sholat gerhana itu dimulai ya ketika mulainya gerhana. Dan sholat itu memanjang sampai kemudian kembali terang. Ya, sholatnya lama. Ya. Kalau misalkan kita sholat sudah selesai terus gerhana belum selesai, bagaimana? Ya tidak perlu diulangi sholat lagi. Cukup ya sholatnya, tidak perlu diulangi lagi. Dan kemudian kita bisa dilengkapi dengan banyak berdoa dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kadang gerhana itu kan masanya juga berbeda-beda. Ada yang lama, ada berjam-jam gitu kan, ada yang sebentar, tergantung gerhananya. Baik. Di dalam hadis juga bisa kita mendapati adanya nasihat dari Nabi SAW kepada umatnya. Ya. Hingga ketika manusia pada saat itu begitu mengagungkan Nabi dan mengagungkan putranya kan gitu. Kan ini termasuk putra beliau yang lahir di waktu Islam kan. Putra yang sebelumnya kan lahirnya sebelum Islam. Nah, maka ini diharapkan namanya satunya putra kan gitu. Diharapkan menjadi penerus beliau.
qadarallahnya wafat seperti itu. Nah, maka di sana kemudian ketika masyarakat sudah berkeyakinan bahwasanya ini adalah gerhana karena matinya itu, maka Nabi memberikan nasihat itu tidak benar dan menyatakan bahwasanya itu adalah tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sekarang misalkan seperti zaman sekarang yang sudah maju ilmu falak seperti ini, terus kemudian gerhana itu sudah bisa diprediksi, bahkan jauh-jauh hari sudah bisa diprediksi seperti itu. Maka sejatinya kalaupun demikian, ya tetap tidak menghilangkan makna daripada terjadi gerhana tersebut. Ya meskipun itu gerhana sudah bisa diprediksi, tetap bahwasanya dengan adanya gerhana itu tetap harus menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, kita melihat bahwasanya dalam hadis tadi Nabi Muhammad SAW beliau juga mendapatkan ya musibah dengan wafatnya putra beliau. Beliau sebagai seorang nabi, ya selain mendapatkan musibah seperti itu, beliau juga mendapatkan musibah yang lain. Misalkan beliau pernah sakit juga, pernah mengalami peperangan, ya mengalami luka dan sebagainya, itu pernah terjadi dalam perang Uhud misalkan seperti itu, sampai gigi beliau ada yang tanggal dalam peperangan. Dan tentunya beliau termasuk manusia yang paling banyak paling berat mengalami ujian. Ya tentunya yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang setelahnya. Dan itu sebagai apa? Ya tentu sebagai tambahan kebaikan bagi beliau, ya tentu sebagai ketetapan menunjukkan tetapnya iman beliau, kemudian sebagai tambahan kebaikan dan juga sebagai penetapan adanya beliau adalah sebagai seorang manusia biasa, ya bukan seperti malaikat. Ada petunjuk penting dari hadis. Di sana disebutkan faida ra'aitumuhuma. Maka apabila kalian melihat keduanya. Maka di sini ini adalah sebuah dalil yang menyatakan bahwasanya sholat gerhana itu kita laksanakan ketika kita bisa meru'yah gerhana tersebut. Jadi gerhananya bisa kita lihat. Bukan berdasarkan atas dasar hisab, itu perhitungan ilmu falak. Jadi kalau pas mendung misalkan seperti itu, ya dan nggak kelihatan, ya tidak ada sholat gerhana. Jadi meskipun sudah diumumkan sekarang terjadi gerhana, tapi mana gerhana yang nggak kelihatan, ya kita nggak sholat gerhana. Sehingga sholat gerhana terjadi ya ketika memang bisa dilihat gerhananya. Gitu. Nah demikian juga kan gerhana itu kita kan ada gerhana umbra dan penumbra ya. Ingat nggak itu gerhana umbra dan penumbra gitu? Ya, jadi kalau di penumbra itu tidak sampai terjadi gerhana yang tertutup. Jadi hanya meredup, bukan separuh. Jadi hanya meredup saja cahayanya. Tapi kalau yang masuk ke umbra maka itu menjadi kerowak itu. Misalkan kalau matahari rembulannya itu sampai tertutup gitu ya. Jadi kalau masih di penumbra itu hanya mengakibatkan berkurangnya kecerahan cahaya saja. Tidak sampai kemudian ada yang tertutup sebagiannya, tidak sampai. Ya. Yang mana yang kita sholat ya insya Allah yang pasti ya ketika terjadi yang masuk ke umbra itu yang tertutup sebagiannya atau seluruhannya. Ya kalau gerhana matahari kan di sana ada gerhana sebagian, gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, itu semua termasuk gerhana. Yang kalau kita melihatnya ya maka kita dianjurkan untuk sholat gerhana. Nah baik, kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Nah bisa nanti al-mutasil ilal mu'alif dengan sanad saya yang bersambung sampai kepada mu'alif al-imam al-hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala.
Wa an Aisyah radhiyallahu anha dari anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam jahara fi sholatil kusufi bi qiraatihi fa shalla arba'a raka'atin fi rak'ataini wa arba'a sajadat muttafaqun alaih wa hadha lafzul Muslim wa fi riwayatin lahu fa ba'atha munadiyan yunadi as-sholatu jami'ah. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeraskan bacaannya dalam sholat khusuf. Beliau melakukan 4 rukuk dalam 2 rakaat dan 4 sujud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lafal hadis menurut Muslim. Dalam riwayat Muslim yang lain disebutkan, maka beliau memerintahkan seseorang menyerukan panggilan as-salatul jami'ah atau datanglah untuk sholat jamaah. Kandungan hadis 1. Perintah sholat gerhana dan hukumnya sunnah muakkad. 2. Sunnah melakukan sholat gerhana sebanyak 2 rakaat. Pada masing-masing rakaat terdapat 2 rukuk dan 2 sujud. 3. Perintah membaca keras pada sholat gerhana. 4. Panggilan untuk sholat gerhana adalah as-salatul jami'ah dan anjuran melakukan jamaah sholat gerhana. 5. Tak ada azan maupun iqamah pada sholat gerhana. Ya. Baik, hadis ini melengkapi hadis yang sebelumnya ya terkait dengan pelaksanaan sholat gerhana ini. Jadi di sana kita bisa mendapatkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membaca dengan keras ya dalam bacaan sholat gerhananya. Dan di sana dalam 1 rakaat ada 2 rukuk dan 2 sujud. Jadi sholat gerhana itu prakteknya kalau kita praktekkan yang di takbiratul ihram, kemudian baca Al-Fatihah, nanti di setelahnya kita lihat sebenarnya di hadis ini kalau dipanjangkan ya lengkap seperti itu ada. Tapi di sini diambil singkatnya aja karena mungkin ya Imam Ibnu Hajar mencukupkan dengan hadis setelahnya, hadis Ibnu Abbas nanti. Jadi di sana sholatnya setelah takbiratul ihram baca Al-Fatihah, kemudian baca surat panjang ya sampai kira-kira seperti Al-Baqarah panjangnya. Kemudian rukuknya panjang lama. Terus baru kemudian berdiri itu langsung baca Al-Fatihah lagi. Baca Al-Fatihah lagi, baca surat lagi, panjang tapi tidak sepanjang yang pertama tadi. Kemudian rukuknya juga panjang. Nah, kemudian baru setelah itu i'tidal dan sujud. Sujudnya 2 kali. Nah, itu 1 rakaatnya seperti itu, 2 rukuk dan 2 sujud. Dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Jadi ada 4 kali rukuk dan 4 kali sujud dalam sholat gerhana ini. Dan bacaannya adalah bacaan keras ya. Nah, sebagai tambahan faedah aja ya. Jadi kalau terjadi gerhana ya boleh kita sholat secara berjamaah atau sholat sendiri ya. Secara ijma boleh. Ketika misalkan kita dalam perjalanan gitu kan, terus kemudian itu ada gerhana ya kita nggak ada masyarakat di sana, kita boleh sholat sendiri. Ya, tapi kalau jamaah lebih utama. Karena ini dianjurkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengumpulkan manusia kan gitu supaya mereka dikumpulkan. Ya. Tadi sudah disebutkan ya sholatnya dalam ini 4 rakaat dan 4 sujud dengan sekali salam. Tidak ada tanda iqamat ya sebagaimana di dalam sholat Id ya. Dan diseru dengan seruan as-sholatu jami'ah. Nah, di dalam sholat ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholatnya panjang ya, berdirinya lama. Demikian juga dalam rukuknya juga lama. Nah, kalau seperti itu apa yang dibaca dalam rukuk yang lama? Ya, bacaan rukuknya diulang-ulang aja gitu kan. Kalau berdiri panjang kan baca suratnya yang panjang kan gitu. Tapi kalau rukuknya panjang, ya bacaan rukuknya diulang-ulang. Ya, dipanjangkan rukuknya. Ya, kemudian yang kedua juga panjang tapi lebih pendek dari yang pertama. Ya. Dan kemudian beliau setelah selesai sholat ya berkhutbah di hadapan manusia.
Maka di sini dianjurkan bagi kita, disukai kalau kita sholat gerhana ya sholatnya yang panjang, yang lama kan gitu. Nah, tapi kadang kalau tidak terbiasa ya atau tidak dikondisikan ya protes jamaahnya ya. Kita pernah sholat gerhana itu paling baru setengah juz ya, itu sudah ya namanya nggak terbiasa ya, jadi ya banyak yang kemeng gitu ya. Jadi untuk waktu pelaksanaannya ya mulai dari awal gerhana ya sampai selesainya gerhana itu boleh dilaksanakan untuk sholatnya. Tapi kita lanjutkan aja ke hadis yang berikutnya. Bisa nanti al-mutasil ilal mu'allif dengan cara-cara bersambung sampai mu'allif al-imam al-hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala beliau berkata wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala in khasafatis syamsu ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa shalla faqama qiyaman tawilan nahwan min qiraati suratil Baqarah summa raka'a ruku'an tawilan summa rafa'a faqama qiyaman tawilan wa huwa dunal qiyamil awwal summa raka'a ruku'an tawilan wa huwa dunal ruku'il awwal summa sajada summa qama qiyaman tawilan wa huwa duna qiyamil awwal summa rafa'a ruku'an tawilan wa huwa duna ruku'il awwal summa rafa'a faqama qiyaman tawilan wa huwa dunal qiyamil awwal summa raka'a ruku'an tawilan wa huwa dunal ruku'il awwal summa sajada summa sarafa wa qadin jalatis syamsu wa khataban nasu fa khataban mutafaqun alaih wa lafzul Bukhari wa fi riwayatil Muslim shallahina kusifatis syamsu thamaniya raka'atin fi arba'i sajadat wa ana Ali mislu dzalik walahu an Jabir shalla sita raka'at bi arba' sajadat wali Abi Dawud an Ubay ibn Ka'ab shalla fa raka'a khamsa raka'atin wa sajada sajadataini wa fa'ala fi tsaniyati misla dzalik. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, telah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah SAW. Maka beliau melakukan sholat. Beliau berdiri lama sekali, kira-kira lamanya bacaan surat Al-Baqarah. Kemudian beliau rukuk dengan rukuk yang lama dan berdiri dari rukuk yang lama namun lebih pendek dari berdirinya yang pertama. Kemudian rukuk lamanya kurang dari rukuknya yang pertama. Kemudian sujud dan berdiri lama tetapi kurang dari yang pertama. Dan beliau berdiri dari rukuk lama tetapi kurang dari yang pertama. Kemudian rukuk lama tetapi kurang dari yang pertama. Kemudian bangkit dari rukuk lalu sujud. Kemudian selesailah sholat dan matahari telah terang. Lalu beliau berkhutbah di hadapan manusia. Hadis Bukhari dan Muslim. Lafal hadis menurut Bukhari. Dalam riwayat Muslim disebutkan Rasulullah SAW melakukan sholat ketika terjadi gerhana matahari 8 rakaat dalam 4 sujud. Lalu hadis 1 lamanya berdiri di rakaat pertama kira-kira selama membaca surat Al-Baqarah. 2 sunnah melakukan rakaat pertama dengan 2 rukuk dan 2 sujud, masing-masing lebih pendek daripada sebelumnya. Rakaat kedua sama dengan rakaat pertama, hanya saja lebih pendek berdiri, rukuk dan sujudnya daripada rakaat pertama. 3. Perintah khutbah setelah sholat gerhana menurut mayoritas ulama. 4. Boleh melakukan rukuk 4 kali dalam setiap rakaat. Dari Ali radhiyallahu anhu sama seperti hadis itu. Dalam riwayat Bukhari dari Jabir disebutkan Rasulullah SAW melakukan sholat 6 rukuk dengan 4 sujud. Menurut riwayat Abu Dawud dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu disebutkan Nabi SAW melakukan sholat kemudian rukuk 5 kali dan sujud 2 kali. Dan beliau lakukan demikian dalam rakaat kedua.
Kandungan hadis: 1. Boleh melakukan 3 rukuk dalam setiap rakaat. 2. Boleh rukuk 5 kali dalam setiap rakaat. 3. Ada 4 cara untuk melakukan sholat gerhana, yaitu 2 rakaat dan masing-masing rakaat 2 rukuk, atau 3 rukuk, atau 4 rukuk, atau 5 rukuk. Yang terakhir paling dhaif. Ya. Baik. Nah, di sini kita mendapati adanya perincian teknis tata cara sholatnya ya. Sholat dari sholat gerhana ini. Jadi sholatnya panjang berdirinya ya. Kemudian rukuknya juga panjang kan gitu. Kemudian setelah itu berdiri lagi. Nah, intinya seperti tadi sudah disampaikan, ada 1 rakaat itu dengan dengan 2 kali rukuk dan 2 kali sujud. Nah, ini adalah yang paling sahih ya, paling sahih muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan ya di sana dalam 1 rakaat itu disebutkan sampai ada 4 kali rukuknya. Ya. Nah, bagi para ulama yang memilih untuk menggabungkan hadis seperti ini sebagaimana disebutkan, ya maka di situ ya boleh terkadang itu dengan 1 rakaat itu rukuknya berkali-kali. Ya. Jadi teknisnya ya setelah selesai rukuk berdiri lagi, baca Al-Fatihah lagi, surat lagi, kemudian rukuk lagi, terus berdiri situ sampai tadi disebutkan 1 kali rakaat sampai 5 kali rukuk. Itu yang paling banyak kan itu. Ada 2, ada 2 kali rukuk, 3 kali rukuk, 4 kali rukuk, sama 5 kali rukuk dalam riwayat-riwayat ini. Di antara hikmahnya apa? Di antara hikmahnya kalau misalkan kita mau sholat yang lama gitu kan, tapi kalau cuma berdiri saja itu kan kemeng kaki gitu. Nah, sehingga kemudian diselingi dengan rukuk. Dan rukuk itu kan dengan kita posisi rukuk itu kan mengendorkan otot yang ada di betis gitu kan. Sehingga tidak terlalu capek itu. Itu jadi kalau mau digabungkan hadis-hadis seperti ini, jadi boleh seperti itu dipilih, mana kadang 1 rakaatnya 2 kali rukuk, atau 1 rakaatnya 3 kali rukuk, 1 rakaatnya 4 kali rukuk, atau 5 kali rukuk. Tapi kalau memilih yang paling rajih, yang paling kuat, ya sebagaimana sebagian ulama juga memilih demikian, yaitu 1 rakaat ini hanya 2 kali rukuk. Itu yang paling kuat. Nah, ini sebagaimana yang dipilih oleh para imam ya. Ya seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan yang lainnya memilih ya yang paling rajih ya itu. Jadi 1 rakaat 2 kali rukuk, 2 kali sujud. Nah. Baik. Nah, itu ya. Nah, di dalam hadis ini tadi disebutkan dengan bahasa in khosafatis syamsu. Jadi kata khusuf juga digunakan untuk matahari. Nah, sebenarnya kalau disebutkan secara terpisah seperti ini ya memang masing-masing mewakili. Khusuf dan khusuf itu bisa untuk keduanya. Bisa untuk matahari dan juga bisa untuk rembulan. Keduanya bisa dipakai. Tapi yang secara penggunaan bahasa yang lebih pas ya, itu kalau khusuf itu untuk matahari dan khusuf itu untuk rembulan. Yaitu yang dipilih oleh para ahli fikih. Nah, tambahan faedah saja yang tadi belum disebutkan ya, misalkan diantaranya ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasannya gerhana itu terkadang waktunya panjang ya, terkadang juga tidak panjang sesuai dengan kondisi gerhananya. Ketika gerhana itu panjang, lama gitu kan, maka sholatnya juga dilamakan. Seperti sampai membaca Al-Baqarah atau yang semisalnya. Ya, ketika gerhana ini tidak panjang, ya dikurangi daripada itu. Dan selesai sholat, Nabi SAW itu berkhutbah kepada manusia, memberikan nasihat termasuk tadi
yang menjelaskan tentang bahwasanya tidak gerhana itu bukan karena matinya putra beliau. Baik, lanjut aja. Nah, kita baca hadis yang berikutnya. Bisa di al-mutasil al-mu'allif dengan selesai yang bersambung sampai Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala qala, beliau berkata, wa 'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala ma habat ar-rihu qat illa jasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rukbatayhi faqala Allahumma ij'alha rahmatan wa la taj'alha 'adzaban, rawahu Syafi'i wa Tabrani. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, angin tidak berhembus sedikit pun kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlutut di atas dua lututnya seraya berdoa, Allahumma ja'alha rahmatan wa la taj'alha adzaban. Ya Allah, jadikanlah angin ini rahmat dan jangan engkau jadikan siksaan. Hadis riwayat Syafi'i dan Tabrani. Kandungan hadis 1. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kasih sayang kepada umatnya. Nabi mengkhawatirkan umatnya tertimpa siksa universal. 2. Kata arih bisa diartikan angin yang membawa siksa dan angin yang membawa hujan. Maka kata tersebut termasuk isim jenis. Okay. Nah, jadi itu ya, bahwasanya tadi sudah disebutkan di sini bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya sangat perhatian dengan kebaikan bagi kita umatnya, agar jangan sampai kemudian kita tertimpa suatu musibah atau suatu kesulitan. Yang tentunya kalau kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim itu. Jadi beliau sangat mengharapkan kita itu untuk mendapatkan kebaikan itu. Baik, ini kita lanjutkan saja hadis yang berikutnya. Bisa di al-mutasil al-mu'allif al-imam al-hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala wa 'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu shalla fi zalzalatin 6 rakaat wa 4 sajadat wa qala hakadha salatul ayat, rawahul Baihaqi wa dzakara Syafi'i an Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu mithlahu duna akhirih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat dengan 6 rakaat dan 6 sujud dalam keadaan gempa bumi, dan beliau bersabda, beginilah cara sholat jika terlihat tanda kekuasaan Allah. Hadis riwayat Baihaqi. Imam Syafi'i menyebutkan hadis dari Ali bin Abi Thalib yang sama kecuali kata-kata terakhirnya. Kandungan hadis, boleh sholat ketika terjadi gempa sebanyak 2 rakaat dengan 6 ruku dan 4 sujud. Okay. Ya, ini juga ada hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan adanya ketika terjadi musibah bencana ya. Yang disebutkan dalam hadis ini adalah bencana gempa. Yang beliau pernah melaksanakan sholat seperti ini, ya sholat dengan 6 kali ruku dan 4 sujud. Jadi berarti 1 rakaat 3 kali ruku, 3 kali ruku dan kemudian 2 kali sujud kan gitu. Nah itu diantara yang beliau laksanakan. Terus diantara faedah juga bahwasanya di sana sahabat Ibnu Abbas ya memberikan bimbingan agar para murid beliau yang melaksanakan yang demikian, ya supaya mereka sholat ketika terjadi adanya tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah terjadi di alam semesta ini, termasuk di antara misalkan seperti gempa, banjir,
atau angin ribut ya, topan dan sebagainya itu ya, ataupun yang lainnya, maka itu kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat yang demikian. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwasanya kita mengadakan sholat pada setiap kali terjadi ya tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ditunjukkan dalam sunnah seperti ini. Ya. Dan sebagian ulama dari para sahabatnya Imam Ahmad, mereka mengatakan ini disebut dengan sholat ketakutan ya, sholat ketakutan. Adanya musibah itu, sholat terjadi musibah. Hal ini sebagaimana juga bisa dikatakan sebagai sholat istighfar ya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atau mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari musibah yang menimpa. Nah, baik. Nah, selesai kita dari pembahasan tentang sholat gerhana ini, dan mudah-mudahan dari sini kita semakin ya paham bahwa senjata hikmah terbesar dari adanya syariat sholat gerhana ini adalah agar supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga tadi di akhir tentang musibah-musibah yang lainnya, itu semuanya adalah sebagai bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali kepadanya dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ada yang mau disampaikan oleh para jemaah, dipersilakan. Ada yang belum jelas ataupun yang lainnya, Bapak Ibu dipersilakan. Ya, kalau sudah jelas ya alhamdulillah ya, mudah-mudahan intinya kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya, seperti sekarang ini ya, misalkan terjadi musibah ya seperti di Sukabumi ada banjir bandang ya, termasuk juga mungkin di Jakarta sebagian sudah kerendam banjir kan gitu. Ya tentunya ini adalah musibah-musibah yang Allah kirimkan sekali lagi bahwasanya sebagai bentuk peringatan kepada kita agar senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya karena tidaklah terjadi suatu musibah ya melainkan supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita juga belum lepas dari musibah pandemi corona, kan tapi ya kita juga sudah dihadapkan dengan musibah-musibah yang lainnya. Dan termasuk ini seperti sekarang ya, kita masih berada di bulan September tapi sudah hujan besar. Ya ini adalah sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, padahal sebelumnya bulan seperti masih kemarau kan gitu. Tapi ini sudah banyak terjadi hujan besar dan terjadi banjir, terjadi angin dan sebagainya. Maka tentu ya kita harus semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar dalam setiap musibah yang terjadi, setiap perkara yang terjadi itu tidak menjadikan kita semakin jauh, tapi justru menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya jadi mungkin barangkali cukup sekian yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Dan sekali lagi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menjaga kita semuanya dari segala macam bahaya dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang husnul khotimah. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.